Anggi menjerit tinggi. Suaranya yang melengking membuat seisi mobil diliputi kengerian. Dadan yang menyetir mobil bahkan harus meminggirkan mobil ke bahu jalan untuk menenangkan diri. Ibunya yang duduk di sebelah sopir membuka pintu belakang lalu merengkuh Anggi dalam pelukannya. Anak bungsunya ini memang mempunyai kelebihan. Bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang biasa. Karena itu, sang ibu cukup mafhum dari mana teriakan tadi bersumber. Malam itu jalan bebas hambatan cukup sepi. Hanya 1-2 kendaraan yang melaju cepat. Pukul 11 malam dan bukan akhir pekan. Hanya orang-orang yang mempunyai kepentingan mendesak saja yang mau melakukan perjalanan. Dadan, ibu, dan adiknya juga tidak menduga harus melakukan perjalanan selarut ini. Ayah sakit mendadak di tempat kerjanya. Mau tidak mau mereka memutuskan untuk segera berangkat. Takut sang ayah ada apa-apa. Apalagi kabar terakhir sang ayah masuk rumah sakit. Dengan persiapan seadanya mereka berangkat, memasuki jalan bebas hambatan dengan lancar. Paling lambat pukul 1 dini hari sudah sampai di sana. Begitu perkiraan Dadan yang cukup sering mondar-mandir menuju ke sana. Anggi mengusap keringat yang mengalir deras di keningnya. Sang ibu mengelapkan tisu dengan lembut. Sang ibu tahu sebentar lagi Anggi pasti akan bercerita. Ibu, aku tadi melihat beberapa orang melambaikan tangan di pinggir jalan. Mereka menangis. Air matanya berupa butiran-butiran darah. Ngeri, Bu. Anggi meneteskan air mata sedih. Sang ibu kemudian memeluk anak gadisnya lebih erat lagi. Ah, Anggi, selalu saja begini jika melakukan perjalanan malam kemana-mana. Kapan ini akan berakhir, Nak? Ucap sang ibu. Dadan menghela nafas panjang. Malam sudah semakin larut. Jika mereka tidak segera melanjutkan perjalanan, bisa-bisa mereka akan terjebak hujan lebat. Wiper mobilnya sedang rusak. Sedapat mungkin harus menghindar dari perjalanan berhujan. Pemuda ini kemudian membuang puntung rokok dan mendekati ibunya. Bu, sebentar lagi hujan deras. Bahkan mungkin berbadai. Lihat, mendung hitam pekat di atas itu adalah pertandanya, kata Dadan. Cahaya purnama memang nampak makin meredup tertutup awan bergumpal-gumpal. Sang ibu mengangguk mengiyakan. Dengan lembut, digamitnya Dadan agar tidak mengeluh lagi. Dadan mundur. Dia tahu ibunya akan berusaha meyakinkan Anggi. Anggi menggeleng-gelengkan kepala, tahu bahwa sang ibu akan membujuknya. Tapi sang ibu menatapnya dengan lembut, memeluknya penuh kasih sayang dan perlindungan. Anggi memejamkan mata, mencoba menghilangkan bayangan-bayangan dan lambaian tangan yang menyuruhnya berhenti tadi. Air mata itu bukan air mata biasa. Air mata darah itu sebuah pertanda. Dadan, ini KM berapa? Anggi bertanya lemah kepada kakaknya. Dadan mengedarkan pandangannya ke pal-pal KM terdekat yang bisa diraih matanya. KM 98, ujarnya pendek. Singkat cerita,
Akhirnya perjalanan dilanjutkan. Cemeti dari langit sudah mulai nampak di kejauhan. Menyambar-nyambar seperti lampu blitz fotografer handal sedang mengambil rupa bumi. Rintik-rintik kecil mendahului sebuah pagelaran alam. Hujan besar tak lama lagi akan datang. Tiba-tiba terdengar jeritan itu lagi. Sang ibu yang kini duduk mendampingi di belakang merangkul Anggi erat. Tangan tuanya yang sejuk mengusap dan menutup wajah Anggi, berusaha sebisa mungkin agar Anggi tidak lagi melihat ke jalan. Tapi Anggi memberontak. Jeritanya yang berulang-ulang benar-benar terasa pedih sekali. Sang ibu sampai meneteskan air mata. Dadan yang mulai jengkel tapi kasihan meminggirkan lagi mobil ke bahu jalan. Pemuda ini siap untuk menabrak adiknya. Menurutnya ini tidak bisa dibiarkan. Tapi tatapan mata sang ibu menyurutkan niat Dadan. Sambil berkomat-kamit menahan kesal, pemuda ini keluar dari mobil dan menyalakan rokok. Tidak peduli rintik itu sudah mulai membesar sekarang. Matanya sempat melihat pal KM yang nampak jelas diterangi halilintar. KM 108. Ibu, kali ini anak-anak kecil yang melambaikan tangan menyuruh kita berhenti. Tatapan mata mereka sungguh sedih dan menyayangkan. Mereka tidak menangis, Bu, tapi melolong-lolong memohon. Kita harus berhenti, Ibu, atau berputar mengambil jalan lain. Pertanda ini semakin kuat masuk ke dalam batinku. Anggi bercerita dengan seduh dan tersangkut di tenggorokan. Sang ibu tersenyum menenangkan. Sementara Dadan yang sempat mendengar perkataan Anggi masuk ke dalam mobil dan berkata keras, "Kamu gila, Dek. Ini jalan tol. Bagaimana kita bisa putar balik? Lagi pula ini sudah tidak terlalu jauh dengan tujuan." Anggi hanya menutup matanya mendengar kemarahan kakaknya. Kakak yang selalu menyayanginya. Tapi malam ini kelihatan sekali begitu berbeda. Sang ibu meletakkan telunjuk ke bibirnya sambil menggeleng ke arah Dadan. Pemuda ini semakin uring-uringan. Seharusnya Anggi cepat segera disembuhkan, kumam Dadan. Hujan akhirnya benar-benar dituang dari bibir langit. Tumpah ruah diiringi gelegar guntur tak henti-henti. Dadan mendengus kesal di balik kemudi. Kalau sudah begini mau apa lagi? Tidak ada jalan lain selain berhenti. Anggi menghela nafas sangat lega. Gadis ini sangat yakin bahwa semua penglihatannya tadi adalah pertanda. Dia melirik keluar kaca jendela. Beberapa wajah perempuan dan anak-anak tersenyum kepadanya. Mata berbinar-binar senang nampak dari wajah-wajah sepucat kertas itu. Anggi pun ikut tersenyum. Dia teringat ibu-ibu tua di panti sosial yang ikut dibinanya. Seperti itulah senyum mereka saat dia sedang mengajak mereka bernyanyi dan menuturkan cerita. Dia juga teringat anak-anak yatim piatu di panti asuhan yang didirikannya bersama teman-teman seprofesinya. Teringat betapa anak-anak itu menyayangi dirinya seperti kepada ibunya sendiri. Anggi memang pegiat sosial yang sangat gigih. Sambil bekerja di sebuah perusahaan minyak raksasa sebagai humas, hari-hari liburnya selalu diisi dengan ikut membantu sebuah yayasan sosial. Tempat merawat ibu-ibu tua yang dititipkan oleh anak-anaknya yang sibuk, atau malah ditelantarkan begitu saja.
Gadis ini juga tidak kenal lelah mengelola sebuah panti yatim piatu. Bersama teman-temannya yang peduli, mereka merawat dan membesarkan hampir 100 anak-anak tak beribu, tak berbapak, atau tidak beribu bapak. Gadis ini merasa hidupnya sangat berarti dengan melakukan itu semua. Anggi lagi-lagi tersenyum. Dilihatnya bayangan-bayangan di luar itu menari-nari di antara hujan yang tidak membasahi tubuh tak berfana lagi itu. Tarian-tarian lembut yang tidak menakutkan bagi Anggi justru membuatnya terlarut dalam kegembiraan sehingga membuatnya ikut tertawa-tawa gembira. Terdengar gemuruh hebat di kejauhan. Tanah berguncang sejenak, lalu reda. Dadan yang sempat menyaksikan adiknya tertawa-tawa gembira sedikit lega hatinya. Paling tidak, dia tidak lagi melihat kengerian di mata adik tersayangnya itu lagi. Biarlah mereka melewatkan malam di tempat sunyi ini sampai hujan berhenti. Sang ibu tetap memeluk Anggi, menyenandungkan tembang-tembang Sunda penyejuk hati. Anak tersayangnya kini tidak lagi histeris. Sudah selayaknya sang ibu merayakannya dengan tembang yang tidak mengiris-iris. Dadan membersihkan kaca depan dengan kain lap. Hujan sudah betul-betul berhenti sekarang. Saatnya melanjutkan perjalanan karena kini adiknya sudah mulai tenang. Sampai tiba-tiba radio bersuara tanpa dinyalakan. Dadan sudah mau mematikan karena kaget setengah mati. Namun urung karena kalimat-kalimat penyiar yang menggedor jantungnya. Diikuti suara sirine meraung-raung di belakangnya. Kemudian beberapa mobil pengelola tol datang dan berhenti di depannya, memasang rambu-rambu penghalang jalan dan memarkir mobil-mobil mereka menutupi seluruh badan jalan. Suara penyiar radio itu seperti suara malaikat yang baru saja mengendarai hujan turun dari langit. Ada pengendara yang berhasil selamat karena menurut laporan berhenti di KM 108. Jembatan KM 112 runtuh total pada pukul 11.45. Harap mengikuti anjuran petugas untuk kembali memutar ke exit tol sebelumnya. Itu adalah suara penyiar radio yang membuat jantung Dadang seperti benar-benar berhenti berdetak.